Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Qadri dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia tentang demokrasi parlementer di Indonesia tahun 1950 sampai 1959. Adapun guru pendamping sejarah bahasa Indonesia yaitu Ade Maria SPD, SMA Negeri 4 Pangkal Pinang, Dinas Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung, tahun ajaran 2023-2024. Yang pertama, ada berapa sih kabinet yang pernah memerintah dari tahun 1950 sampai 1959 tersebut adalah 1. Kabinet Natsir, 2. Kabinet Sukiman, 3. Kabinet Wilopo, 4. Kabinet Ali Sastroamid Djodjo I, 5. Kabinet Burhanuddin Harap, 6. Kabinet Ali Sastroamid Djodjo II, 7. Zaken Kabinet. Yang pertama, Kabinet Natsir dari tahun 1950 sampai tahun 1951. Program kerja: 1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Dewan Konstituanti dalam waktu yang singkat. 2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintah serta membentuk peralatan negara yang bulat berdasarkan pasal 146 dalam Undang-Undang Dasar sementara 1950. Keberhasilan Kabinet Natsir dalam menjalankan tugasnya, kabinet ini juga menggapai beberapa keberhasilan pada bidang ekonomi. Sistem ekonomi diubah, yang awalnya ekonomi kolonial menjadi nasional. Perubahan sistem ini disebut sebagai Jumintro Plan. Runtuhnya Kabinet Natsir. Penyebab runtuhnya Kabinet Natsir tidak bisa dilepaskan dari awalnya pembentukan. Jatuhnya Kabinet Natsir disebabkan karena PNI yang tidak diikuti ke dalam kabinet tersebut. Kedua, Kabinet Sukiman dari tahun 1951 sampai tahun 1952. Program kerja: menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman kekuasaan negara. Keberhasilan Kabinet Sukiman. Meski hanya berjalan 1 tahun, Kabinet Sukiman tercatat berhasil meraih beberapa keberhasilan. Di antaranya adalah keberhasilan dalam memperhatikan usaha rakyat dan menjatuhkan perusahaan kecil. Runtuhnya Kabinet Sukiman. Ada 2 penyebab runtuhnya Kabinet Sukiman, yaitu: pertama, ketidakharmonisan antara pemerintah dengan pihak militer. 2. Krisis kebijakan luar negeri. Ketiga, Kabinet Wilopo dari tahun 1952 sampai tahun 1953. Program kerja: pertama, menyiapkan pelaksanaan pemilihan umum untuk Dewan Konstituanti dan Dewan-Dewan Daerah. 2. Menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah. 3. Menyederhanakan organisasi pemerintah pusat. Keberhasilan Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo sudah terlaksanakan pemilihan umum dan meningkatkan kemakmuran rakyat dengan melakukan produksi nasional, termasuk bahan makanan rakyat. Runtuhnya Kabinet Wilopo. Runtuhnya Kabinet Wilopo karena dianggap bersalah terhadap penyelesaian persoalan tanah perkebunan di Sumatera Utara milik modal asing. Keempat, Kabinet Ali Sastroamid Djodjo I dari tahun 1953 sampai tahun 1955. Program kerja: 1. Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta menuju perdamaian dunia. 2. Mengatur hubungan antara pusat dan daerah dengan memberikan otonomi yang luas kepada daerah-daerah. 3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melaksanakan program-program pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Keberhasilan Kabinet Ali Sastroamid Djodjo I.
Pemilu persiapan pemilu rampung di masa depan pemerintah Kabinet Ali Sastro Hamid Djojo. 1. Pemilu direncanakan akan dilakukan pada 29 September 1955. Tahun itu tentu menjadi prestasi karena program kerja kabinet dapat berjalan dengan mulus. 2. Membaiknya hubungan dengan Cina. Terdapat sebuah sistem ekonomi baru bernama Alibaba. Sistem ekonomi ini adalah kerjasama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha Tionghoa. Runtuhnya Kabinet Ali Sastro Hamid Djojo. Kabinet Ali Sastro Hamid Djojo 1 hanya bertahan selama 2 tahun saja. Walaupun bertahan membuat prestasi gemilang, pada akhirnya Ali harus mengembalikan mandat pada Presiden Soekarno. Kelima, Kabinet Burhanuddin Harap dari tahun 1955 sampai tahun 1956. Program kerja 1. Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi. 2. Memberantas korupsi. 3. Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harap. Salah satu keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harap di masa demokrasi parlementer adalah penyelenggaraan pemilu 1955. Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama di Indonesia yang diselenggarakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Runtuhnya Kabinet Burhanuddin Harap. Ada beberapa faktor yang membuat runtuhnya Kabinet Burhanuddin Harap, yaitu kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap kabinet ini karena banyak jumlah partai yang berkoalisasi, padahal ada beberapa partai yang bertindak sebagai posisi. 2. Banyaknya mutasi yang terjadi dalam lingkungan pemerintahan yang menimbulkan ketidaktenangan. Keenam, Kabinet Ali Sastro Hamid Djojo II dari tahun 1956 sampai tahun 1957. Program kerja 1. Menyelenggarakan konstitusi baru yang menggantikan Undang-Undang Dasar 1950. 2. Melanjutkan pembangunan ekonomi nasional dengan mengembangkan sektor pertanian dan industri. 3. Meningkatkan hubungan luar negeri dengan negara-negara sahabat, terutama negara-negara Asia sampai Afrika. Keberhasilan Ali Sastro Hamid Djojo II. Keberhasilan Kabinet Ali Sastro Hamid Djojo II yaitu 1. Berhasil menghapus Uni Indonesia sampai Belanda. 2. Membentuk panitia pemilu. 3. Berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Runtuhnya Kabinet Ali Sastro Hamid Djojo II. Penyebab runtuhnya Kabinet Ali Sastro Hamid Djojo II adalah karena terjadinya perpecahan antara Partai Masyumi dan PNI. Second Kabinet merupakan hasil dari semua kemiripannya dari Kabinet Natsir sampai Ali Sastro Hamid Djojo II. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini saja materi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.